شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai. Bersama-sama kita berusaha mempelajari ilmu agama Islam, khususnya yang terkait dengan adab dan akhlak yang kita baca dari kitab Bulughul Maram. Semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita dimudahkan untuk memahami, mengamalkan dan mengajarkannya kepada umat Islam pada umumnya. Allahumma amin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sempat libur beberapa waktu. Sampai hadis berapa kita masuk? Tentang riya. Sekarang tentang riya. Oke. Hadis nomor berapa itu? 1000. Nah, hadis 1530. Halaman berapa Mas? Halaman 597. Monggo para jamaah yang ada bukunya buka halaman 597. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis tentang riya dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya." Artinya, satu perkara yang paling aku takuti di antara banyak perkara yang aku takuti dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kalian adalah riya. Itu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis itu beliau mengabarkan bahwa yang paling beliau takuti menimpa kita semuanya, muslim maupun muslimah, adalah perbuatan riya. Bahkan dalam hadis lain itu beliau mengatakan bahwa lebih takut kita itu terkena riya daripada kita ketemu dengan Dajjal. Dalam hadis lain begitu. Padahal Dajjal itu kan adalah musibah yang besar. Dajjal itu cobaan yang besar. Kenapa? Karena Dajjal itu bisa melakukan apa saja dengan izin Allah. Dajjal itu bisa menurunkan hujan, Dajjal bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi bukan karena Dajjalnya hebat,
Itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Memang Dajjal itu dikirim oleh Allah dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa supaya menjadi cobaan bagi umat manusia. Makanya dalam hadis disebutkan nanti di akhir zaman banyak orang itu sampai murtad, banyak orang itu murtad karena ingin mengikuti Dajjal. Karena kalau ikut Dajjal pasti dikasih harta, dikasih pangkat jabatan, dikasih apa saja oleh Dajjal. Makanya banyak orang murtad demi mengikuti Dajjal. Nah, Dajjal yang begitu mengerikannya itu saja kata Rasulullah SAW, beliau lebih takut kita terkena riya daripada kita ketemu Dajjal. Padahal ketemu Dajjal itu sangat mengerikan karena kita bisa jadi tidak kuat imannya kemudian tiba-tiba murtad dengan sebab tergoda oleh iming-imingnya Dajjal. Tapi dalam hadis belum menyebutkan justru lebih takut kalau kita terkena riya daripada kita ketemu dengan Dajjal. Berarti itu menunjukkan bahwa penyakit riya itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya, riya itu apa? Riya itu apa? Riya itu intinya adalah ketika seseorang memamerkan kebaikan kepada orang lain. Riya itu dari kata ru'yah. Riya itu bahasa Arab, diambil dari kata ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Nah, riya itu maksudnya ketika ada orang memamerkan kebaikannya supaya dilihat oleh orang lain. Itu namanya riya. Yang disebutkan dalam hadis itu beliau memberi contoh ya. Contoh riya adalah ketika ada orang sholat, kemudian karena ada yang melihat maka sholatnya dibagus-baguskan. Itu namanya riya atau itu contoh riya. Begitu pula dengan semua amal kebaikan. Ada orang berdoa, misalnya berdoa di masjid, karena tahu ketika dia berdoa itu dia tahu kanan dan kirinya melihat dia, maka doanya dibuat bagaimana biar kelihatan khusyuk sekali, mungkin pura-pura nangis bahkan, dibuat-buat supaya orang melihat dan kagum kepada dia. Itu namanya riya. Nah, itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi siapapun bisa terkena penyakit riya. Ketika baca Quran kok ada yang mendengar, akhirnya dibuat-buat bacaannya, itu dibuat-buat biar kelihatan bagus, biar terdengar bagus, bahkan mungkin pura-pura nangis. Itu namanya riya. Ketika sedekah misalnya, sedekah itu pengennya dilihat sama orang. Jadi kalau tidak ada yang melihat, dia tidak mau sedekah. Atau kalau nama orang yang sedekah tidak diumumkan, maka dia tidak mau sedekah. Jadi dia sedekah supaya nanti pas diumumkan itu nama dia disebut, dikasih ucapan terima kasih, dipuji-puji, dan seterusnya. Itu semua namanya riya. Lah riya itu kenapa lebih ditakutkan oleh Rasulullah daripada Dajjal? Karena itu pertanyaan besar, Dajjal itu kan sudah mengerikan, membuat orang bisa murtad. Berarti Dajjal itu sangat berbahaya. Lah tapi kenapa beliau malah lebih takut kita terkena riya daripada kita ketemu Dajjal? Kenapa? Karena riya itu termasuk syirik. Riya itu perbuatan syirik. Kenapa riya itu perbuatan syirik? Karena kalau ada orang yang riya, berarti dia beribadah tapi niatnya bukan untuk Allah.
Dia itu beribadah, seakan-akan beribadah, tapi ternyata niatnya bukan untuk Allah. Niatnya supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dikagumi orang. Kalau sekarang ya supaya viral begitu misalnya. Itu ketika beribadah berarti niatnya bukan untuk Allah. Yang kita contohkan tadi ya, yang sholat karena ada yang melihat kemudian dibuat bagus sholatnya supaya dikagumi orang, berarti niatnya bukan Allah, tapi niatnya supaya dipuji orang. Yang baca Quran tadi, yang sedekah tadi, dan semuanya. Semua orang yang beribadah dan pengen pamer, pengen dilihat, pengen dipuji sama orang, itu namanya riya. Dan riya itu termasuk perbuatan syirik. Nah, itulah mengapa Rasulullah SAW lebih takut kita terkena riya daripada kita ketemu Dajjal. Karena riya itu perbuatan syirik, tapi seringkali tidak disadari, makanya lebih menakutkan. Kalau Dajjal itu memang berbahaya, tapi dia kelihatan. Bahkan Dajjal itu di keningnya ada tulisannya, kan dalam hadis disebutkan begitu. Nanti kalau Dajjal keluar, di keningnya itu ada tulisannya kafir begitu. Itu sudah Allah takdirkan begitu. Di keningnya ada tulisannya kafaro atau tulisannya kafir. Maka Dajjal itu kelihatan dengan jelas oleh semua orang, sehingga orang-orang yang beriman bisa menghindarinya. Walaupun Dajjal punya iming-iming, punya rayuan, punya tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi kalau orang yang beriman bisa menghindari Dajjal karena jelas kelihatan itu Dajjal. Adapun riya itu tidak kelihatan. Yang tahu hanya Allah dan orang yang bersangkutan. Karena secara lahiriah tidak bisa dibedakan, Secara lahiriah tidak bisa dibedakan mana orang yang sholatnya ikhlas, mana orang yang sholatnya riya. Nggak bisa kelihatan secara lahiriah. Mana orang sedekahnya ikhlas, mana sedekahnya riya, nggak bisa dibedakan. Yang tahu yang tahu mana riya, mana ikhlas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang melakukannya. Makanya riya itu sangat berbahaya. Kadang-kadang kita merasa tidak riya, padahal itu riya. Dan riya itu sangat halus sekali. Disebutkan dalam hadis, saking tidak kelihatannya riya, itu sampai Rasulullah SAW menggambarkan riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita yang tidak ada lampunya. Pasti tidak kelihatan. Sudah semut itu kan kecil, sebesar-besarnya semut ya tetap kecil. Semut itu sudah kecil, habis itu dia warnanya hitam, berada di atas batu hitam di malam gelap gulita. Itu tidak bisa kelihatan. Nah, seperti itulah riya. Riya itu sangat lembut sekali. Kita sedang sholat, awalnya ikhlas, tiba-tiba setan memasukkan niat-niat riya dalam hati kita. Seringkali kita tidak menyadari. Kita baca Quran, awalnya ikhlas, tapi setan tiba-tiba memasukkan niat riya ke dalam hati kita, dan kita seringkali tidak menyadari. Makanya harus berhati-hati dari penyakit riya. Itu bukan dosa kecil, Riya itu bukan dosa kecil. Riya itu termasuk perbuatan syirik. Syirik itu dosa paling besar. Nah, maka jangan sampai kita terkena penyakit riya. Kalau beribadah, ikhlaskan niat untuk Allah. Kalau mulai terasa ada niat-niat yang tidak ikhlas, maka lawan perasaan seperti itu. Kalau kita beribadah terus ada niat riya dan kita melawan, maka insya Allah ibadah kita tidak akan rusak. Tapi kalau kita beribadah terus ada niat riya dan kita tidak melawan, kita biarkan saja niat riya itu, bahkan kita terus-teruskan,
maka ibadahnya bisa rusak, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jamaah dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan, oke? Kita bahas singkat-singkat saja biar dapat agak banyak. Selanjutnya hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun." Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Pertama, apabila berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan apabila diberi kepercayaan, diberi tugas, dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ada tambahan ciri-ciri keempat. Wa idza khasama fajara. Jika bertikai, jika berantem, jika berselisih, maka dia berbuat curang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim pula. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis seperti ini kita pelajari supaya kita bisa menghindari penyakit kemunafikan. Jadi kita pelajari bukan untuk nuduh-nuduh orang, bukan. Kita pelajari hadis seperti ini bukan untuk menjelek-jelekan orang. Kamu munafik, dia munafik, bukan untuk itu, ya. Kita pelajari itu supaya kita tahu ada ciri-ciri berikut ini. Kemudian kita lihat diri kita, ada tidak ciri-ciri tersebut. Kalau ada ciri-ciri tersebut pada diri kita, maka kita harus tinggalkan, harus kita hilangkan. Kenapa? Karena kalau pada diri kita ada ciri-ciri berikut, berarti dalam diri kita ada penyakit munafik. Waliyadzubillah min dzalik. Apa itu munafik? Munafik itu artinya menampakkan, gampangnya munafik itu artinya kondisi di mana tidak sinkron antara lahiriah dengan rohaniyah. Ketika lahiriah tidak sama dengan rohaniyah, itu namanya munafik. Jadi dia menampakkan kebaikan padahal aslinya dia orang buruk. Jadi kalau pas banyak orang itu kelihatan soleh sekali atau solehah sekali, luar biasa. Pas banyak orang itu kerjaannya sholat sunnah, baca Quran, berzikir, sedekah, begitu ya, luar biasa. Pas banyak orang dinampakkan yang baik-baik. Tapi ketika tidak ada orang, dia sendiri di rumah, sendiri di kamar, sendiri di penginapan, sendiri di kos-kosan, jadi setan. Kalau sudah sendirian, kerjanya maksiat terus. Maksiat dengan mata, maksiat dengan mulut, maksiat dengan tangan, maksiat dengan telinga, maksiat dengan kemaluan, maksiat dengan apa saja. Itu namanya munafik, menampakkan kebaikan padahal sejatinya dia orang yang buruk. Tidak sinkron antara jasmani dengan rohani. Jasmaninya kelihatan baik, rohaninya ternyata orang buruk. Itu namanya munafik. Lah, munafik itu tidak ketahuan sama orang, ya. Kalau ada di sekitar kita orang munafik, kita tidak tahu. Kenapa? Karena orang munafik itu ketika kita lihat dia baik banget, dia soleh banget. Dia jahatnya, dia maksiatnya itu ketika tidak ada orang.
Makanya kalau kita cari mana orang munafik tidak kelihatan. Kan begitu nih. Dia itu bermaksiatnya, dia berbuat dosanya ketika tidak dilihat sama orang. Ketika ada orang lain, dia sangat taat, sangat soleh, sangat luar biasa. Makanya orang munafik itu nggak kelihatan, nggak ketahuan. Mana yang munafik tidak ketahuan. Begitu pula diri kita. Diri kita itu seandainya kita munafik, waliyadzubillah min dzalik, orang lain tidak ada yang tahu. Karena kalau kita munafik, waliyadzubillah, kita maksiatnya ketika tidak ada orang. Ketika dilihat banyak orang, kita menjadi orang soleh. Jadi intinya orang munafik itu nggak kelihatan. Siapa di antara kita, siapa di tengah masyarakat kita yang munafik itu tidak kelihatan kalau dilihat secara lahiriahnya. Nah, karena munafik itu tidak kelihatan, makanya Rasulullah SAW hanya mengabarkan ciri-cirinya supaya kita bisa tahu ketika kita berteman, kita bergaul. Kok kita mendapati pada teman kita ada ciri-ciri berikut ini, berarti dia orang munafik. Kalau dia orang munafik, maka jangan berteman dengan dia. Sebaliknya, kalau setelah kita pelajari nanti ciri-ciri munafik berikut ini ada pada diri kita, berarti kita yang munafik. Waliyadzubillah, maka segera tinggalkan ciri-ciri berikut ini. Nah, beliau tadi menyebutkan 4 ciri. Kita lihat diri kita masing-masing, tidak perlu melihat orang lain. Yang pertama ciri-cirinya adalah apabila berkata dia dusta. Gampangnya orang munafik itu ciri pertamanya suka berbohong. Gampang ngapusi, itu cirinya orang munafik. Berbohongnya kepada siapa saja ya, berbohong itu sama saja. Berbohong kepada teman ya tidak boleh. Berbohong kepada orang tua ya tidak boleh. Berbohong kepada anak kita sendiri juga tidak boleh. Bagi yang sudah punya anak, kita itu berbohong kepada anak kita juga tidak boleh. Jadi tidak ada istilahnya masih kecil gitu ya. Masih kecil diapusi ora apa-apa gitu. Enggak ada istilah seperti itu. Masih kecil dibohongi tidak apa-apa, enggak. Kita itu berbohong kepada siapapun hukumnya tetap haram. Okay? Kepada orang tua tidak boleh, kepada anak kita tidak boleh, kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun tidak boleh berbohong. Nah, kalau ada di antara kita yang suka berbohong, jangan-jangan itu tanda bahwa kita kena penyakit munafik, dan itu bahaya. Maka jangan suka berbohong. Bicaralah yang jujur, yang benar. Jangan suka berbohong. Jangan menyepelekan bohong. Walaupun hanya bercanda, ya. Walaupun hanya bercanda, tidak boleh berbohong. Walaupun hanya lucu-lucuan. Kadang-kadang kita ketika ingin cerita lucu supaya tambah lucu, ditambahi yang bohong-bohong. Nah, itu tidak boleh. Jadi bohong itu tetap tidak boleh. Mau bohong kepada anak kecil, mau bohong karena bercanda, mau bohong karena apa, tetap tidak boleh. Bohong tidak boleh. Kalau suka bohong, segera bertaubat. Bohong itu bikin pusing para jamaah. Bohong itu bikin pusing. Karena kita kalau sudah berbohong 1 kali, nanti setelah itu kita harus berbohong 2 kali untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kalau sudah bohong 2 kali, nanti setelah itu kita harus berbohong ke-3 kalinya untuk menutupi kebohongan pertama dan kedua. Kalau sudah bohong 3 kali, harus bohong ke-4 kalinya untuk menutupi kebohongan 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya. Jadi bohong itu bikin pusing karena kita harus ingat pernah bohong kapan, pernah bohong kepada siapa, bohongnya tentang apa, harus diingat terus. Karena kalau tidak diingat kebohongan itu, suatu saat akan ketahuan dan kita pasti malu, kan begitu. Makanya biasanya orang bohong itu tambah pusing hidupnya. Di sini bohong, di sana bohong, di lain tempat bohong lagi.
dia harus berbohong lagi di tempat lain untuk menutupi semua kebohongan itu. Ruwet hidupnya orang yang suka bohong. Maka jangan suka berbohong, jadilah orang jujur. Orang jujur itu enak, ngomong apa saja kalau jujur sudah plong, hatinya plong, pikirannya plong. Yang penting yang diucapkan sesuatu yang benar dan jujur. Dia tidak perlu nanti menutup-nutupi, apalagi tidak perlu, karena dia sudah jujur sejak awal. Nah, begitu. Maka jangan suka berbohong, karena itu ciri orang munafik dan itu merusak kebahagiaan hidup kita. Lalu ciri yang kedua orang munafik itu kalau berjanji suka mengingkari. Berjanji mengingkari dengan sengaja, bukan karena ada alasan. Kalau tidak menepati janji karena ada alasan yang benar, maka tidak apa-apa. Tapi kalau mengingkari janji dengan sengaja, itulah ciri-ciri orang munafik. Maka begini para jamaah, ini penting. Pertama, kita itu jangan suka menebar janji. Kita jangan suka janji-janji sama orang, siapapun. Keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, apalagi pasangan kita sendiri kalau sudah menikah. Pertama, kita jangan suka berjanji, dikit-dikit janji, dikit-dikit janji. Karena kalau kita sudah berjanji, itu kita harus menepati. Kalau kita tidak menepati dengan sengaja, berarti kita terjerumus dalam perbuatannya orang munafik. Dan kedua, kalau kita terlanjur berjanji, ya, tadi kan pertama jangan suka berjanji. Yang kedua, kalau sudah terlanjur berjanji, maka berusaha untuk menepati. Kalau tidak bisa menepati janji, maka mohon maaf kepada orang yang kita beri janji tadi. Oke, kita sudah terlanjur janji, ternyata tidak bisa kita tepati, maka jangan diam saja. Kalau nggak bisa menepati janji, jangan diam saja. Hubungi orang itu. Sekarang kan mudah menghubungi orang, tinggal WA saja, telepon saja, gampang. Yang pasti kalau tidak bisa menepati janji, hubungi orang itu, sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa menepati janji yang kemarin. Sampaikan mohon maaf baik-baik. Jangan kemudian sudah tidak menepati janji, tidak ada kabar, tidak ada kata maaf, itu menyusahkan orang lain. Maka para jamaah, jangan suka berjanji, karena itu akan menambah beban kita. Kita kan beban hidupnya sudah banyak. Tambah kita sering berjanji, semakin banyak beban hidup kita, karena harus kita tepati semua janji. Kedua, kalau sudah berjanji, maka berusahalah menepati. Kalau memang tidak bisa, maka mohon maaf. Mohon maaf, jangan diam saja, jangan kemudian menghilang begitu saja. Nah, begitu para jamaah dirahmati Allah. Kalau suka melanggar janji, itu termasuk ciri orang munafik. Ciri munafik ketiga, apabila diberi amanah, amanah itu kepercayaan atau tugas. Apabila diberi tugas, diberi kepercayaan, dia berkhianat. Berkhianat itu berarti tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak melaksanakan kepercayaan dengan baik. Itu ciri orang munafik. Tugas itu banyak, tugas itu banyak, kepercayaan itu banyak. Kalau kita yang masih usia sekolah, kita masih usia kuliah, tugas kita, amanah kita dari orang tua kita adalah untuk belajar. Maka kalau kita tidak belajar dengan serius, berarti kita berkhianat. Orang tua itu taunya orang tua itu misalnya kita jam 7 sampai jam 2 siang sekolah, taunya gitu misalnya. Kita berangkat dari rumah sebelum jam 7. Kita pulang ke rumah setelah jam 2. Orang tua taunya ya antara jam 7 sampai jam 2 itu kita sekolah atau mungkin kita kuliah. Maka kalau di antara waktu itu ternyata kita tidak benar-benar belajar, mungkin kita bolos, mungkin kita males-malesan di sekolah, mungkin kita ngumpet-ngumpet tidak belajar, itu namanya berkhianat.
Berkhianat tandanya orang munafik. Nah, kalau kita sudah usia kerja, maka contoh amanah yang ada di pundak kita adalah tugas di tempat kerja kita. Kalau kita sudah kerja, kita tentunya punya tugas-tugas di tempat kita bekerja. Ada tugas nih, kewajiban kita misalnya masuk kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore misalnya begitu. Yaitu amanahnya adalah kita bekerja full dari jam 7 sampai jam 3 sore itu. Kalau kita sukanya ngurang-ngurangi waktu, datangnya sengaja terlambat, pulangnya cepat-cepat, itu namanya tidak amanah. Itu namanya khianat. Perbuatan seperti itu termasuk penyakitnya orang munafik. Kita harus menjauhinya. Kita kan sering begitu nih. Ya, semoga bukan kita. Mohon maaf. Maksudnya seringkali orang-orang tuh kalau bekerja semaunya sendiri, tapi tidak mau gajinya dikurangi. Nah, itu banyaknya begitu. Jam kerjanya dikurang-kurangi, datangnya terlambat, pulangnya cepat. Tapi kalau pas nerima gaji, pengennya gajinya full, nggak mau berkurang sedikit pun. Itu kan namanya mau dapat hak, tapi tidak mau menunaikan kewajiban dengan baik. Lah itu namanya khianat. Perbuatan khianat termasuk ciri orang munafik. Termasuk amanah, contohnya kalau kita dipercaya menjaga barang atau uang misalnya. Kan sering begitu. Dalam kehidupan bermasyarakat kadang kita dimintai tolong atau dititipi menjaga barang atau menjaga uang. Ya, kalau kita bersikap amanah, maka kita menjaga barang atau uang itu dengan baik. Dijaga, tidak dirusak, tidak dihilangkan, apalagi dijual misalnya. Tidak begitu. Kalau ada yang merusak, menghilangkan, mengurangi, bahkan menjual, berarti itu tidak amanah. Itu tandanya orang munafik. Lalu ciri yang keempat, yang terakhir, ciri munafik keempat, wa idza khasama fajara. Apabila bertikai, apabila ada masalah sama orang, dia berbuat curang untuk mengalahkan orang itu. Ketika berantem, ada masalah dengan orang, siapapun ya, baik orang itu saudara sendiri, atau tetangga sendiri, atau teman kerja, atau siapapun. Pokoknya kalau ada masalah sama orang, kita pengennya menang dan mengalahkan orang itu meskipun dengan cara yang curang. Itu namanya penyakit munafik. Jadi kalau ada masalah, pengennya menyelesaikan masalah itu meskipun dengan cara yang curang. Dengan cara yang curang untuk bisa menang dan mengalahkan lawan dalam masalah. Nah, itu namanya ciri orang munafik, dan itu banyak. Kan kita sering kali gengsi. Kita itu sering gengsi kalau kalah. Dalam urusan sepele saja kita sering gengsi. Apalagi urusan yang besar, tidak mau kalah. Sehingga kalau ada masalah sama orang, pengennya orang itu yang kalah, bukan kita yang kalah. Dan seringkali kemudian mata hati kita ditutup sama setan, akhirnya kita mau berbuat curang, yang penting kita menang. Nah, itu jangan seperti itu. Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Nah, begitu para jamaah dirahmati Allah, 4 ciri orang munafik. Sekali lagi kita pelajari bukan untuk menuduh-nuduh orang, bukan untuk mengatakan kamu munafik, dia munafik, bukan begitu. Tapi kita pelajari untuk kita lihat diri kita sendiri. Kalau ada ciri-ciri itu pada diri kita, harus kita tinggalkan, karena itu sangat berbahaya. Satu hadis lagi nih, biar dapat 3 hadis sekali pertemuan. Satu lagi, yaitu larangan mencela orang lain. Dilarang mencela atau menyakiti orang lain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik. Fasik itu maksiat, ya. Mencela orang muslim adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Muttafaqun alaih, maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis itu belum menyebutkan dua perbuatan. Perbuatan pertama adalah mencela, mengejek, menjelek-jelekan. Bahasa kitanya ngenyek, begitu ya, ngenyek orang lain. Nah, perbuatan seperti itu, kalau yang kita cela adalah orang muslim atau muslimah, maka kita berdosa. Mencela orang muslim itu perbuatan dosa, tidak boleh. Oke, itu perbuatan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah satu kelompok mencela kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, karena bisa jadi kelompok yang dicela itu ternyata lebih mulia daripada kelompok yang mencela. Wala nisa'um min nisa', jangan pula ada wanita mencela wanita lain. Asa ayyakunna khairan minhun, karena bisa jadi wanita yang dicela dianggap remeh, dianggap rendah, ternyata dia justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jamaah merendahkan, menjelekkan, mencela sesama muslim itu perbuatan dosa. Itu tidak boleh. Kalau mencela orang muslim itu berdosa, kemudian ketika ada orang lain mendengar kita mencelanya, lalu orang lain itu ikut-ikutan mencela, maka orang yang ikut-ikutan itu berdosa dan kita juga dapat dosanya. Kalau sampai banyak orang yang ikut-ikutan mencela karena terinspirasi dari kita, maka kita kecipratan semua dosa mereka itu. Waliyadzubillah min dzalik. Maka jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Tidak boleh. Apa saja ya, baik menjelek-jelekkan fisiknya, mohon maaf, menjelek-jelekkan fisiknya, mungkin mengomentari kulitnya, kamu hitam misalnya, itu nggak boleh. Menjelek-jelekkan fisiknya, mungkin fisiknya ada yang kurang, kemudian dijelek-jelekan, dihina, itu tidak boleh. Atau mencela misalnya keluarganya juga tidak boleh. Mencela pendidikannya, mencela ekonominya, mencela apa saja tidak boleh. Itu semua haram dan itu perbuatan dosa. Hati-hati. Sekarang kadang-kadang kita bercanda sambil menghina orang, ya. Kadang-kadang kita bercanda, niatnya bercanda tapi sambil menghina orang. Itu bukan bercanda, itu perbuatan dosa. Kalau bercanda dengan hal yang baik, jangan bercanda sambil menghina orang. Okay? Kadang menghinanya kadang-kadang dengan memberi julukan-julukan jelek kepada teman kita. Okay? Teman kita namanya bagus, masya Allah, tapi diberi nama panggilan yang jelek, itu termasuk mencela. Okay? Teman kita namanya sudah bagus, tapi diberi gelar-gelar yang jelek, itu tidak boleh. Itu perbuatan dosa. Itu perbuatan pertama disebutkan dalam hadis ini. Perbuatan kedua terakhir, wa qitaluhu kufrun, membunuh orang muslim itu bisa membuat orang kafir. Menumpahkan darah orang muslim, menghilangkan nyawa orang muslim, itu dosanya sangat-sangat besar. Itu maksud hadisnya, ya. Maksud hadisnya, yang membunuh orang muslim itu dosanya sangat-sangat besar. Lah kita para jamaah dirahmati oleh Allah,
Kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Itu dari dulu Rasulullah sudah mengabarkan. Udah ribuan tahun yang lalu. Kan Rasulullah hidupnya 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Itu beliau sudah mengabarkan nanti di akhir zaman akan banyak pembunuhan. Ya sekarang kita lihat sendiri, mengerikan sekarang. Baca berita, dengar berita, isinya pembunuhan dengan berbagai motif dan alasan. Sedikit-sedikit membunuh, sedikit-sedikit membunuh. Lah para jamaah, kita jangan merasa oh saya tidak mungkin membunuh Ustaz. Yang membunuh itu orang. Saya nggak mungkin melakukan dosa besar berupa membunuh, tidak mungkin. Kita jangan merasa aman begitu. Nggak ada yang menjamin para jamaah, tidak ada yang menjamin. Setan itu bisa menggoda dan menjerumuskan siapa saja. Kan rata-rata orang yang membunuh yang kita baca di berita itu rata-rata membunuh karena emosi, kan begitu. Ada yang berantem sama temennya karena diejek, emosi, dibunuh. Dia pengen, mungkin sebenarnya tidak niat membunuh, tapi karena dia terlalu marah akhirnya menyakiti temannya dengan berlebihan sampai temannya mati, akhirnya membunuh. Ada yang sama saudaranya. Yang kemarin terakhir saya baca itu apa? Ada adik membunuh kakaknya. Hanya karena apa? Hanya karena makanan punya adiknya dimakan sama kakaknya. Adiknya pulang kelaparan, ternyata makanannya sudah dihabiskan sama kakaknya. Adiknya sangat marah. Karena sangat marah dia menyakiti kakaknya. Itu tidak niat membunuh, tapi karena berlebihan menyakitinya, kakaknya mati. Lah berarti kan seperti itu bisa menimpa siapa saja, termasuk kita. Kita bisa saja, waliyadzubillah, bisa saja dijerumuskan oleh setan sampai membunuh orang. Maka sebelum itu terjadi, kita itu harus tanamkan dalam diri kita bahwa masalah apapun, sebesar apapun, kita jangan sampai membunuh orang. Membunuh muslim itu dosanya sangat besar. Masalah apapun selesaikan dengan cara yang baik, jangan dengan emosi. Kalau sudah pakai emosi, nanti gelap mata, terlalu marah, tidak menutup kemungkinan untuk membunuh seorang muslim atau muslimah. Itu dosanya sangat besar. Maka tanamkan dalam diri kita masing-masing, jangan sampai membunuh orang. Itu dosanya terlalu besar. Sampai-sampai dalam hadis itu beliau memberi gambaran betapa besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim atau muslimah. Disebutkan dalam hadis itu, beliau mengatakan bahwa seandainya ada orang menghancurkan Ka'bah, seandainya ada orang merusak dan menghancurkan Ka'bah, itu dosanya masih lebih kecil dibandingkan orang yang membunuh muslim atau muslimah. Merusak Ka'bah itu kan pasti dosanya besar. Wong Ka'bah itu tempat ibadah. Ka'bah itu kan dulunya masjidnya Nabi Ibrahim, kan begitu ceritanya ya. Ka'bah itu dulunya adalah masjidnya Nabi Ibrahim. Nah sekarang jadi kiblatnya umat Islam. Kalau merusak Ka'bah pasti dosanya sangat besar. Tidak karu-karuan tuh berapa besar dosanya. Tapi dikabarkan oleh beliau ada dosa lebih besar daripada merusak Ka'bah, yaitu membunuh orang muslim atau muslimah. Itu dosanya lebih besar. Maka berhati-hati para jamaah, okay? Kita tentunya bergaul, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya keluarga. Namanya hidup bergaul, sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi ketersinggungan gitu. Nah, kalaupun ada masalah, maka selesaikan dengan cara yang baik.
Jangan dengan emosi, khawatirnya nanti sampai membunuh, itu dosanya sangat besar. Waliyadzubillah min dzalik. Nggih. Demikian kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nggih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini saya jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana solusinya ketika kita mau membaca Al-Quran atau mau melakukan amal-amal soleh tapi takut dinilai sama orang lain, akhirnya tidak jadi melakukan karena takut riya? Ini pertanyaan tentang pembahasan pertama tadi, tentang penyakit riya. Jadi para jamaah dirahmati oleh Allah, kita itu kalau beribadah dengan niat pamer kepada orang, itu namanya riya. Tapi kalau kita tidak jadi beribadah karena takut dikomentari orang, itu juga namanya riya. Kita pengen ibadah, kita pengen sholat, kita pengen sedekah, pengen baca Quran, tapi karena ada yang melihat tidak jadi kita kerjakan. Itu namanya juga riya, karena kita menampakkan kepada orang sesuatu yang tidak sesuai hakikatnya. Lah bagaimana solusinya berarti? Solusinya adalah kalau kita ingin beribadah terus ada yang melihat, maka tetaplah beribadah. Lakukan saja ibadah yang ingin kita lakukan. Tetap lakukan ibadah itu dengan terus menjaga niat di dalam hati kita. Luruskan niat. Pokoknya saya beribadah untuk Allah. Kalau mulai ada godaan-godaan untuk riya, hilangkan, lawan godaan itu, luruskan niat lagi untuk Allah. Begitu terus berjuang melawan riya. Memang tidak mudah, tapi begitu kita diperintahkan, ya? Kita diperintahkan untuk berjuang melawan riya supaya kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Karena kalau tidak jadi beribadah hanya karena takut dikomentari orang, nanti akhirnya kita tidak pernah beribadah. Akhirnya tidak pernah beribadah. Yang laki-laki akhirnya tidak pernah sholat berjamaah karena takut nanti kalau rutin berjamaah terus dipuji, soleh sekali, takutnya riya. Terus akhirnya tidak pernah sholat berjamaah, ya. Jadi salah kalau begitu. Maka tetaplah beribadah, tapi jaga niat supaya tidak terjerumus dalam riya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita ingin menyampaikan kebenaran atau kebaikan, tetapi takut menyakiti orang lain atau perkewuh, akhirnya hanya bisa memendam dalam hati. Apakah ini sifat munafik? Ini bukan sifat munafik, tapi ini sifat yang salah. Kita kalau mau menyampaikan kebaikan, itu jangan kalah sama perkewuhnya. Kita itu seringkali terlalu perkewuh, akhirnya banyak meninggalkan kebaikan. Maka para jamaah, kalau ada kebaikan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan saja. Ada kebaikan ingin kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan. Kemudian sudah, setelah kita sampaikan, apakah dia mengerjakan atau tidak, itu hidayah di tangan Allah. Yang penting kita sampaikan saja. Jangan terlalu perkewuh. Jangan pula yang salah juga, kita itu seringkali kalau menasihati orang, pengennya orang itu langsung melaksanakan apa yang kita nasihatkan. Lah itu juga salah, ya. Kita itu menasihati orang itu sedang menyampaikan kebenaran. Apakah setelah disampaikan kebenaran orang itu menerima atau tidak, itu hidayah di tangan Allah. Maka rubah cara berpikirnya, ya.
Ada cara berpikir salah seperti itu. Cara berpikirnya, saya kalau sudah menasehati, ya berarti orang itu harus melaksanakan nasihat saya. Kalau nggak melaksanakan, namanya dia kurang ajar sama saya. Nggak begitu. Itu cara berpikir yang salah. Kita itu ketika menasehati orang hanya menyampaikan kebenaran. Setelah menyampaikan kebenaran, tugas kita sudah selesai. Tugas kita itu hanya menyampaikan kebenaran. Setelah itu, semua urusan di tangan Allah. Apakah orang yang dinasehati bisa menerima nasihat dan melaksanakan, itu nanti hidayah Allah yang memberikan. Kita sudah selesai tugasnya dari tadi. Selama sudah menyampaikan, sudah selesai. Dia melaksanakan atau tidak bukan urusan kita. Kalau kita punya cara berpikir seperti itu, kita jadi tidak malas untuk menasehati orang. Kan kadang-kadang kita malas menasehati karena apa? Karena orang itu kalau dinasehati tidak melaksanakan. Orang itu kalau dinasehati tidak mengerjakan. Akhirnya kita malas menasehati. Padahal tugas kita bukan itu. Dia mengerjakan atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita itu cuma menyampaikan. Kalau kita menyampaikan, sudah melaksanakan tugas, sudah selesai. Kalau kita tidak menyampaikan, berarti kita tidak melaksanakan tugas. Sudah, itu saja. Pokoknya sampaikan. Dia melaksanakan atau tidak, urusan Allah. Nah, kalau kita cara berpikirnya begitu, kita akan semangat menasihati orang, okay? Mengajak orang lain menuju kebaikan. Nah, selanjutnya, terakhir ini sepertinya pertanyaannya, tadi dikatakan tidak boleh berbohong kepada siapa saja. Bagaimana jika kita terpaksa berbohong untuk mencegah maksiat? Misalnya ada orang yang membeli obat untuk digunakan tidak semestinya. Membeli obat terlarang meskipun dengan resep, akan tetapi jumlah dan aturan pakainya melebihi dosis yang semestinya. Kita berbohong dengan mengatakan obatnya kosong. Bolehkah yang seperti itu? Jazakallah khairan. Begini, kalau kasusnya seperti itu dan kita benar-benar yakin, kita yakin orang itu membeli obat untuk disalahgunakan, maka itu bukan bohong namanya. Yang kita lakukan itu bukan bohong, itu namanya kita mencegah kemungkaran. Maka yang seperti itu boleh. Tapi itu harus dipastikan bahwa memang orang itu membeli obat untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalau kita yakin begitu, lalu kita mengatakan tadi obatnya tidak ada, maka tidak apa-apa, karena itu kita mencegah kemungkaran. Tapi kalau kita belum yakin, itu hanya prasangka kita hanya berprasangka, jangan-jangan disalahgunakan. Padahal orang itu tidak pengen menyalahgunakan. Dia memang membeli dalam jumlah yang banyak karena untuk stok misalnya. Dia memang sakit dan perlu membeli obat itu. Mumpung ada rezeki, dia beli dalam jumlah yang banyak misalnya begitu. Maka yang seperti itu sebaiknya tidak dihalang-halangi. Nah, maka para jamaah, kasus yang seperti itu jawabannya tidak bisa satu jawaban. Itu harus dilihat kondisinya seperti apa. Kalau memang yakin benar-benar ini akan disalahgunakan, maka kita tidak memberikan. Walaupun dengan mengatakan seperti tadi, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau baru prasangka, tidak ada bukti-buktinya, tidak ada indikasi-indikasi yang kuat, maka sebaiknya tidak perlu menghalang-halangi orang dari perbuatan seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada pagi menjelang siang ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas sangat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.